berperan sebagai Sudanto Sigit dan Ahmad Subarjo. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi Sultan Syahrir dari golongan muda mendengar kabar ini melalui radio BBC. Ia segera memberitahukan peristiwa tersebut kepada golongan muda. Assalamualaikum, saudara. Waalaikumsalam. Saya membawa kabar bahagia. Jepang telah menyerah kepada Sekutu karena kota Nagasaki dan Hiroshima telah dibom oleh Sekutu. Berarti keadaan kita semua sedang penuh kekuatan. Benar demikian, saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas keadaan kali ini. Kita memanfaatkan keadaan ini untuk segera menyusun kemerdekaan. Maka dari itu mari kita sepakat untuk menonjol segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Darwis benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Ir Soekarno dan Bung Hatta untuk memutus segera hubungan dengan Jepang. Baiklah, jika kalian setuju, bagaimana saudara Wikana dan menemui kedua tokoh tersebut untuk membicarakan lebih lanjut dan menyampaikan keputusan kita semua? Bagaimana kalau rapat siang ini kita tutup sampai di sini saja, semua bisa pulang ke kediaman masing-masing dan menunggu Soekarno dan Bung Hatta angkat suara. Baiklah kalau begitu, Bung. Sampai jumpa besok pagi. Kami pergi dulu. Terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta sekitar pukul 21 WIB. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu datang beberapa tokoh nasional seperti Muhammad Hatta, Iwan Kusumo Suman, Tri Samsi Buntaran, Suwidro, dan Ahmad Subarjo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan saudara kemari? Mari masuk, Darwis. Begini, Bung. Tadi saudara Khairul Soleh dan Soekarno mendengar berita Jepang mengarah kepada Sekutu di radio BBL London di Bandung. Maka dari itu tadi siang kami dari golongan para pemuda berkumpul mengadakan rapat dan hasilnya adalah semua para pemuda setuju agar Bung Soekarno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Apa yang dikatakan oleh saudara Darwis benar. Namun sebaiknya hal tersebut harus direncanakan dan diputuskan dahulu oleh PPKI. Namun sebaiknya Bung Hatta dan Bung Karno harus memutuskan hubungan apapun yang berkaitan dengan Jepang, sebab kemerdekaan adalah hak kita, bukan hak Jepang. Maka dari itu kami kemari dengan mendesak agar proklamasi kemerdekaan dinyatakan langsung esok hari, tepat pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Baiklah. Untuk sementara itu saudara Darwis dan Wikana pulang dulu ke kediaman masing-masing. Saya akan merundingkan kembali dengan yang lain. Baiklah, terima kasih. Kami pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Darwis dan Wikana pun pulang ke kediaman masing-masing. Sementara itu para golongan tua masih berkumpul di kediaman Insinyur Soekarno untuk merundingkan hasil rapat para pemuda yang telah dibicarakan oleh Wikana dan Darwis tadi.
Apa pendapat saudara sekalian mengenai hasil rapat para pemuda tadi? Kemungkinan kita tak dapat memenuhi permintaan para pemuda tersebut karena hal itu sangat mendadak dan terlalu terburu-buru. Benar, sebaiknya kita jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Menurut saya sebaiknya kita mempertahankan PPKI dahulu dan mengadakan sidang kembali. Baiklah, pada tanggal 16 Agustus 1945 direncanakan akan diadakan sidang PPKI untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rapat kali ini selesai sampai di sini. Sementara itu menjelang 16 Agustus 1945 tepat pukul 24.00 waktu Indonesia Barat di Asrama Babrap Cikini 71 Jakarta, para pemuda berkumpul yang dihadiri oleh Sulkarni, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, Sudanto Singge, dan Yerusalem. Begini, menurut laporan Wikana dan Darwis, setelah berlena Soekarno dan Bung Hatta, nampaknya golongan tua takkan kita walaupun sudah didesak seperti tadi. Kita harus mempunyai jalan keluar dari semua ini. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan IR Soekarno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Bagaimana? Gimana kita akan mengasingkan mereka? Bagaimana jika dengan Rangas Dengklok, suatu kota di Kawedanan di Karopang, karena tempat ini merupakan markas peta di Babah Sudanco Subeno, dan letaknya ini bawah komando peta Purwakarta yang mempunyai hubungan era dengan Daidan peta di Jakarta. Para pemuda pemuda menyetujui ide Sudanto Singge tersebut. Tepat pada pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sudanto Singge. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada pagi hari, tanggal 18 Agustus 1945. Soekarno-Hatta sehari penuh di Rengas Dengklok. Begini, sebelumnya maaf kami membawa saudara sekalian dengan paksa kemari. Kami tak bisa menunggu lama lagi untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi mohon pertimbangkan kembali. Mohon bersabar Bung Soekarno. Kami tahu para golongan muda tak sabar, namun semua butuh waktu. Benar sekali. Kami akan mengusahakan semuanya dan secepatnya. Saudara tidak usah khawatir dengan semuanya. Upaya pembela untuk menekan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak berhasil karena wibawa dan karismatik keduanya. Para pemuda merasa segan untuk melakukan penekanan. Akhirnya Insinyur Soekarno mengadakan pembicaraan dengan Jodana Singge mengenai segeranya proklamasi dilaksanakan. Begini, saya akan secepatnya melakukan kemerdekaan Republik Indonesia setelah kembali ke Jakarta, saya berjanji. Baiklah, saya akan cepat kembali ke Jakarta dan menyampaikan rencana proklamasi kepada rekan-rekan dan pemimpin yang ada di sebelumnya. Terima kasih banyak Saudara Soekarno. Bagaimana Saudara Wikana? Apakah Saudara setuju proklamasi tersebut dilaksanakan di Jakarta?
Baiklah, saya setuju. Setelah ini Yusuf Kunto akan mengantarkan saudara dan sekretaris pribadi Anda pergi ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Dan sepakatlah para golongan tua dan para pemuda proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta. Semula Soekarni menolak pelaksanaan proklamasi tersebut di Jakarta, namun setelah Ahmad Subarjo memberitahu Cakinan Soekarni pada malam itu juga agar semuanya kembali ke Jakarta. Sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta ketika Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta datang ke rumah Laksamana Maeda. Di sana sudah menanti BM Diah dan surat kabar Stasiun Raya Semaun Bakri dari Juara Sayuti Malik Iwa Kusumawati dan anggota PKI. Sementara itu Ahmad Subarjo dan Iwa Kusumantri mendatangi kedalaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maeda. Waalaikumsalam. Ada apa saudara Ahmad Subarjo dan Iwan Kusumantri? Kami datang untuk mengajak saudara sekutan ke rumah Laksamana Maeda, yang di sana sudah datang Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan anggota-anggota PPKI lainnya. Mohon datang. Tidak, kami tak akan ke sana. Bukanlah tak akan kesepakatan sama sekali untuk kediaman Laksamana Maeda. Saudara kami benar, kami tidak ada perjanjian untuk memakai rumah Laksamana Maeda terlebih dahulu. Bukan begitu saudara Wikana. Hal ini dilakukan untuk mencegah gangguan dan halangan Kempetai Jepang. Jadi kami mohon dengan sangat kalian datang dan ikut berunding, minimal wakil dari kalian saja. Kemudian para pemuda sepakat bahwa yang akan datang hanyalah Khairul Saleh dan Sukami sebagai wakil para pemuda, sedangkan anggota PPKI banyak yang hadir dalam permusyawaratan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda tersebut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-sesingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.